Nice. Semua ya? Kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual things. Oke, ya. mantap. Sambal. Oh iya, itu aku dulu pernah bawa. Ya, terus Wow. Bismillah. Bisa nggak sih jodoh tertunda karena kita terlalu ngebet nyari? Bisa. Bisa. Jadi ketika kita belum healing dari sesuatu, kamu akan menarik problem yang sama. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Sally Share bersama Tresnani. Ya ampun, terakhir 2023 apa 22? 22. Iya, udah 3 tahun. 3 tahun. Dan kita bertemu kembali. Iya. Dari yang kamu waktu itu perutnya lagi belendung. Iya benar. Sekarang anaknya udah 2,5 tahun. Bener. Gitu. Dan Tresnani sekarang bener-bener jauh lebih glowing. Ya Allah, dan amin. langsing ya. Amin. Terus menyala karena Menyala. sudah ada bukunya nih, buku baru. Langsung cus ke Gramedia ya, Iya, guys. aku tuh kalau ke Gramedia ngeliat ini langsung inget Tresnani. Ya ampun, kangen Asik. banget sama Tresnani. Iya. Dia keren banget. Kita udah. baru ketemu sekarang, Iya. divine timing. Wow. Bener. Dan ini udah laku berapa? Hampir 20.000 eksemplar dalam waktu 6 bulan. Mantap. Alhamdulillah. Dinding. Jangan lupa cus ke Gramedia. Jangan lupa. Nah jadi nih Tres, Mm-mm. aku juga nggak mau kalah sama kamu ya kan? Asik. Jualan buku ya. Bener. Kalau aku sebagai mukbanger, aku mau jualannya makanan. Oke, iya itu cocok sih, cocok. Bener. Ya jadi sebenarnya ini udah pernah dicobain banyak followers aku dan termasuk kamu juga. Benar. Makanannya yaitu Oh. dan sekarang ini cerita relaunch gitu loh. Oke. Sambal. Oh iya itu aku dulu pernah bawa. Aku bawa. Nih, sambal Yes, warisan ini enak ibu. banget. Aku nggak peres. Dulu aku nyoba kan. Aku foto kan. Iya, Lihat, iya. Sumpah ini enak banget. Aku bawa ke Dubai waktu Dubai. itu 3 botol. Iya, terus habis itu Tres nanti setiap kali ke Dubai kayak, "Beb, aku mau order tapi Bener. sayangnya udah nggak jualan waktu itu." Jadi Sayang. kayak ya udah. Terus Kenapa nggak jualan? karena aku kan lahiran. Terus kayak aku sibuk banget sama Fabio. Oh, Terus iya, sekarang udah iya, mulai iya, ada iya, waktu nih. Bener. gitu. Sumpah sih. Aku mau nanti. Yeay. Customer pertama nih. Nah jadi karena kita mau menikmati sambal ini, ceritanya kita kayak piknik di mobil gitu loh. Oke. Nih, ada Indomie Mantap. bekal. Bener. Indomie bekal. Indomie bekal kayak zaman sekolah. Ini Indomie bekal dicampurin sama sambal, enak banget. Oh my Sambil God. kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual things. Oke, ya. mantap. Let's get started. Yeah. Oke. Nih ampun, enak banget wangi Indomie. Oh my god. Sumpah, kamu tau nggak aku terakhir kali makan Indomie kapan? Hah? Kayak udah beberapa bulan yang lalu, deh lama Oh banget. iya? Iya. Wow, ini kenapa dalam rangka emang membatasi karbo kan? Enggak, karena aku waktu makan di Bali, makan Indomie itu pas lagi di Dubai karena biasalah anak Oh, rantau kan iya, gitu. iya. Oh, jadi Nah, sekarang makan minyak di Dubai. Kalau di Indonesia kurang biasa udah gitu Indomie di sana mahal lagi. Iya sih. Bener. Nah, karena aku balik ke sini ke Bali, kan banyak makanan enak kan. Iya, kayak iya. ngapain gue harus makan Indomie? Iya ibaratnya juga gitu ya, kan. bener-bener setuju. Nah ini kita kasih nih Beb sambalnya. Ini level berapa, Beb? Ada nggak level? Nggak ada level. Dia emang kayak pedesnya medium Gurih. to high. Oh iya. Mm. Dan aku waktu itu nyoba gurih sih. Iya gurih. Bener. Nih, kita tuang 1 sendok dulu. Wow. Ya, terus Wow. Iya, Diaduk-aduk. ha-ha. Ini kita berasa kayak zaman sekolah nggak sih? Kayak Iya. bawa bekal dari ibu gitu Iya kan. banget. Sumpah baunya aja udah enak ini. Iya, wangi banget ya. Ini bener-bener handmade kan? Iya. Keren banget. Homemade. Mama. Kok handmade sih dikata tas kali handmade. Iya Ih, keren. Tuh, kalian lihat sambalnya. Wow. Jadi dia tuh masih rasa gurih, sedep gitu kan. Jadi kayak terus ke semua makanan cocok. Cocok ya. Dan Indomie, pokoknya simpel-simpel lah Indomie. Ayam goreng. Iya, ayam goreng, terus telur dadar gitu. Bener. Kan tadi kamu bilang, Beb kalau nggak habis masukin ke piring di belakang kan? Iya. Kayaknya gue habis ya. Gagal diet gimana? Lihat bener. Aku udah Ayo. kayak baik gitu kan. Aduh, ya kali aja gitu kan. First bite. First bite. Bismillah. Ini kayaknya aku hitungan detik kali. Enak banget ya, jadi Sumpah gurih enak ya. banget, jadi gurih. Ini aku nggak peres ya. Bener. Sumpah aku mau pesen. Keren ya. Mantap. Ini ada stok nggak di dalam?
Aku mau pesan sekarang. Iya, nah. Oh, untuk besok kayak dikirim ya? Oh, ya udah gampang lah. Gampang, nanti bisa. kan aku Iya. balik lagi ke Jakarta 1 minggu lagi. Nih guys, jadi Tresnani customer pertamaku. Bener, customer pertama nih. Oke, jadi sambil kita ngobrol kali Sambil. ya, Beb ya. Nah, jadi tuh aku pingin banget nih topiknya tuh kayak agak beda dari yang sebelumnya. Kalau yang Iya. sebelumnya kan kayak lebih ke karir, money gitu ya, uang. Yes. Aku tuh penasaran deh. Dalam loa itu bisa nggak sih kita menarik jodoh? Banget bisa dong. Bisa. Menarik jodoh kan? Iya, tapi Bisa. kalau spesifik kayak misalnya aku pingin orang A gitu jadi jodoh aku, itu bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi balik lagi kalau kita ngomongin jodoh itu kan ada free will. Orang tuh memiliki hak masing-masing untuk memilih. Nah, jadi beda teman-teman mau manifest dream life kayak uang, mobil ya, atau jalan-jalan, itu beda dengan kita mau manifest jodoh. Oh iya, kalau uang dan mobil itu kan mereka bukan apa ya? Bukan human being ya. Bener. Jadinya itu bisa dengan mudah kita Bisa. attract. Tapi kalau jodoh, balik lagi kayak misalnya, oke, gue mau attract Alex gitu kan. Nah, bisa aja terjadi, tapi dengan syarat kita benar-benar harus surrender. Jadi surrender tuh dalam arti, aku mau manifest Alex, oke, kamu boleh scripting, kamu boleh visualisasi, tapi at the end, kamu juga jangan berharap. Jadi ibaratnya, oke, kamu mungkin jadian sama Alex nih, berhasil nih, Iya. ya kan, scriptingnya berhasil. Tapi jangan kayak, misalnya kalian putus, terus langsung, ya gitu kan. Enggak, gue harus nikah sama Alex, gue langsung kayak memaksa Iya. alam bawah sadar kita. Tapi kayak ya udah surrender aja. If he kayak dia, jika dia sudah ditakdirkan untuk aku, pasti nanti at the end bakal berkumpul sih. Kok gue jadi grogi sambil makan nih. Iya, akan bertemu gitu. Oh gitu, tapi tetap dong si Alex ini punya hak untuk memilih kita atau enggak gitu kan? Sebenarnya ini aku pernah pelajarin kan, karena waktu aku lagi bikin konten love letter, manifest specific person untuk menjadi jodoh kita, itu aku juga sempet banyak yang hujat. Jadi mereka bilang love letter atau scripting itu nggak bisa manifest jodoh, kata mereka gitu kan, karena kamu egois, katanya mereka. Kamu egois dong. Gimana kalau misalnya kamu berhasil manifest orang ini, kalian menikah, berarti kamu egois. Nah, jodohnya si Alex yang lain nggak jadi nikah sama Alex dong, gara-gara kamu manifest. Nah, terus kata mereka nanti ujung-ujungnya kamu bakal cerai karena itu hasil dari manifest, katanya orang-orang ini. Tapi setelah aku pelajarin, ternyata nggak kayak gitu cara kerjanya. Kalau memang kamu udah menikah, ya menikah aja. Emang itu udah, manifest itu kan terjadi karena izin yang di atas. Ya udah, kalau menikah ya menikah, bukan karena udah ada approvalnya dari Tuhan Iya. dong. Oh, I see gitu. Karena karena nikah memang dalam nama Tuhan juga nggak sih? bener, Gitu kan? karena segala sesuatu kan memang udah approve yang di atas Iya dong sih, gitu. benar-benar. Karena banyak netizen juga teman-teman yang bingung kayak, tapi emang beneran bisa kak? Soalnya ada yang ngomong nih, sumpah aku nggak bohong, youtuber lain tuh bilang nanti kamu bakal cerai kalau nikah hasil dari manifest. Wow. Gitu kan, takut ya bun. Nah, kalau misalnya kamu udah masukin ke alam bawah sadar kalau oh iya ya, gue udah berhasil nikah sama Alex hasil dari manifest, aduh nanti gue bakal cerai. Nah, itu kamu percaya nanti bakal benar itu yang akan terjadi. Jadi cerainya gara-gara kepercayaan. Bener, cerainya gara-gara ya lu percaya kalau lu bakal cerai gara-gara lu nikah karena hasil manifest Oh, I see. gitu. Semuanya jadi kayak efek domino gitu ya. Bener. Oke. Nah, tadi aku denger kata-kata love letter. Ya, aku pernah tahu, Beb. Jadi aku pernah baca katanya tuh banyak orang-orang tuh yang nge-attract orang yang dia suka. Buat orang itu suka balik sama kita tuh dia cukup dengan kayak bikin surat seolah-olah suratnya tuh dibikin dari dia untuk kita gitu. Betul. Nah, itu tuh terus katanya tuh beneran works. Terus aku belum pernah ya praktekin itu. Jadi aku kayak masa sih gitu. Bener. Nah, kalau menurut kamu gimana? Jadi aku pernah bahas ini dari tahun 2022 tuh. Oh, oke. Zaman awal banget dulu di Indo belum ada yang bahas tentang teknik love letter di TikTok atau YouTube. Nah, waktu pertama-tama aku ngebahas tentang teknik love letter di YouTube sama TikTok, itu masih banyak orang yang bingung. Nah, kayak ini beneran nggak sih? Ini sesat gitu kan? Tapi aku sampai kayak kaget sendiri karena komen-komennya tuh banyak, ribuan orang tuh berhasil membuat seseorang hubungin lagi yang udah ghosting, ada yang 1 tahun, 2 tahun menghilang. Nah, terus bukan hanya hubungin lagi tapi minta maaf, ngajakin ketemu. Ini khusus lawan jenis deh kalau love letter ya. Jadi kayak terserah kamu mau bikin orang ini memandang kamu seperti apa. Maksudnya khusus lawan jenis tuh nggak bisa sama jenis? Karena kan judulnya love letter, surat cinta. Jadi kayak misalnya nih, hubungan kalian baik-baik aja, kayak kamu sama Kak Gian tuh baik-baik aja. Bisa nggak Beb aku praktek? Bisa.
to make him love you more gitu. Ya. Jadi kayak kita nulis surat cinta seolah-olah itu dari dia. Oh, tapi bisa nggak kalau misalnya lewat chat kayak WhatsApp, misalnya kayak aku seolah-olah di WhatsApp nih sama dia kayak gini gitu, tapi nggak pakai tulisan tangan ya? Itu bisa, tapi mungkin namanya bukan love letter kali ya. Oh. Karena kalau love letter kita tulis tangan sih. Oh, gitu. Kayak misalnya bagaimana pasangan kamu memandang kamu nih gitu. I love your hair, I love your smile. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu satu-satunya wanita yang aku mau. Aku kangen sama kamu setiap harinya. Aku mikirin kamu terus. Misalnya buat yang ghosting nih. Ya kayak gitu-gitu loh. Kita kan sama aja kita memancarkan energi itu terhadap diri kita ke orang lain kan sebenarnya. Benar. Jadi kayak bagaimana orang itu memandang kita tuh bisa kita atur sendiri. Itu jadi ada di law of assumption. Oh, jadi itu berhubungan juga dengan law of assumption itu. Tapi ini lebih spesifik ke orang gitu. Ya, spesifik, benar. Ya, itu masuk ke hukum alam law of assumption, kayak hukum asumsi. Ya udah kita kasih bagaimana orang ini berasumsi tentang kita. Dan itu works. Bukan hanya netizen, tapi aku juga berhasil. Kayak orang ghosting, balik lagi, dia minta maaf segala macam, ngajakin ketemu. Works. Coba aja deh kamu nanti. Tapi gini, kamu sambil makan deh. Sambil aku makan. Cerita ya. Jadi kan banyak ya orang-orang tuh punya pengalaman kalau dia tuh semakin mengejar si cowok yang dia suka, itu si cowok itu akan semakin jauh gitu. Terus kalau misalnya dia mengejar, terus salah satunya dengan cara dia praktek love letter, nah itu gimana? Dia masih tetap akan menjauh atau works? Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus. Jadi banyak orang berpikir love letter tapi mereka tetap ngejar kan? Nah, tapi syaratnya love letter, dan banyak orang yang gagal praktek love letter dan mereka marah-marah. Sampai marah-marah? Banyak Beb. Netizen itu ngata-ngatain aku di TikTok. Ya kan? Nah, mereka tuh gagal kenapa? Karena mereka masih desperate energy. Desperate energy. Yes. Jadi tuh mereka praktek love letter dikiranya dengan mereka nulis satu kali orang itu langsung obses. Padahal nggak segampang itu. Nah, mereka bilang kayak, oh love letter bikin lo makin desperate, bikin lo makin menunggu. Ya lu ngapain nunggu? Ibaratnya jadi habis nulis lepasin. Jadi nih syaratnya love letter berhasil tuh kan kita praktek detachment, melepaskan ke langit. Stop chasing him. Detachment, lepas, completely menghilang. Detachment tuh kayak bener-bener lu move on. Nah, makanya teman-teman pernah ngerasa gak kayak ketika kamu move on dan udah nggak berharap lagi sama satu orang, dia nongol? Iya lagi, sering banget. Tapi itu nggak cuma pasangan loh. Nggak cuma pasangan. Kita lagi sebel banget sama orang, terus kayak ya udahlah gitu. Dia nongol juga gitu. Di area semua kehidupan sih. Detachment itu kayak misalnya kamu lagi nyari kerjaan nih. Klien. Kayak let's say dia mau ngejanjiin kamu, oke mbak, nanti kita working together, terus nggak ada kabar. Ayo udahlah, kita surrender dong, kita lepasin dong, kayak udah nggak usah berharap lagi, nggak usah nungguin. Semakin kamu lupa, kamu move on, kamu nggak nungguin, tiba-tiba dapat notifikasi dia hubungin. Iya lagi. Hey, apa kabar? Sorry. Oh, jadi tekniknya tuh sebenarnya sesimpel itu ya? Tapi banyak orang yang gagal. Karena detachment itu susah. Iya sih. Jadi kalau ada cewek yang terlalu ngejar banget, ya lu harus stop, lu move on, pull away. Baru love letternya itu nanti berhasil. Tapi kalau misalnya gimana kak, love letter aku nggak berhasil nih gitu kan, ya berarti memang he is not for you. Atau kamu lagi dilindungin sama yang di atas. Oh bener juga, dia nggak baik untuk kamu. Nggak baik. That's why Tuhan tidak mengizinkan kenapa orang ini nggak balik lagi ke dalam hidup kamu. Wow, interesting. Jadi itu membuat kita lebih ikhlas sih. Ikhlas. Makanya kan dengan praktek love letter ini kita jadi ikhlas, move on. Bener. Oke. Sebenarnya enak banget sih. Aku catat guys, saking banyaknya aku penasaran nih ya dari Tresnani nih apa aja jawabannya. Nah, ini nih seru banget. Bisa nggak sih jodoh tertunda karena kita terlalu ngebet nyari? Bisa. Bisa. Jadi ketunda karena diri kita sendiri gitu? Iya. Jadi kalau dalam spiritual bukan hanya ngebet ya, kan everything is connected. Kenapa segala sesuatu terjadi di alam semesta ini kan ada alasannya. Itu tuh ada di hukum alam nomor 1, the law of divine oneness. Ada everything is connected, alasan. Nah, kenapa misalnya buat teman-teman yang jomblowati ya di rumah, kenapa jodoh belum datang tuh karena pertama dia terlalu apa tadi kamu bilang? Terlalu berharap gitu loh, terlalu apa sih ngebet. Nah itu bisa, karena kalau dia ngebet, dia masih ada di pertama desperate energy dan chasing love so much, chasing mengejar secara energi. Maksudnya gimana? Misalnya dia main Tinder pagi sampai malam,
dia nongkrong di kafe Iya, kan? sengaja Nggak banget sih? nyari gitu Iya. kan. Nah ketika kamu sengaja banget enggak, tapi pernah nggak teman-teman kayak lu lagi nggak dandan, lu ke supermarket malah kenalan sama orang? Iya lagi. Ibaratnya gitu. Gitu. Jadi bisa tertunda. Bukan hanya itu, tapi tertunda tuh bisa jadi karena mungkin Tuhan ngelihat kamu tuh lagi banyak project sekarang, skripsi mungkin, Iya. atau lagi banyak. Ih, itu sering banget terjadi. Iya kan? Oh, iya. Kayak misalnya entah skripsi buat teman-teman yang lagi mahasiswa atau let's say banyak kerjaan project yang Iya. jadi kayak semesta ini melihat entar dulu deh. Oh, prioritas dulu, skala Iya. prioritas dulu. Bener, Oh. kayak entar dulu deh. Lu kelarin ini dulu, nanti gue kasih seseorang ketika lo udah settle Oh. secara project semua ini. Jadi kayak masih ada tugas yang harus diselesaikan dulu. Itu bisa jadi. Sebenarnya banyak sih kenapa tertunda ya. Bisa jadi gini. Kan kamu cewek, kita nih kadang mikir, gue udah siap kok. Tuhan, gue udah siap. Mana sampai sekarang kok belum datang-datang? Ya menurut kamu siap, tapi menurut yang di atas lu udah siap belum? Dari segi mental, terus kerjaan mungkin, terus kayak semuanya. Nah, oke, memang kamu udah siap banget nih dari segi settle, kerjaan gue udah bagus nih, udah successful moment. Nah, oke, lu udah siap, mental health juga udah mantap gitu kan. Terus kenapa Kak? Apa yang terjadi? Ya karena si cowoknya yang belum siap. Jadi misalnya nih, si cewek levelnya udah di sini. Iya. Sedangkan si cowok masih di sini. Wah, nggak kena tuh. Nggak kena. Iya, Jadi iya, si iya. Tuhan ini kayak ngelihat, bentar ya, tahan ya. Calon pasangan lo nih masih digodok nih. Oh, dia tuh guys. Jadi jangan sedih ya. Masih ditahan. Oh, jadi istilahnya masih ditahan sama Tuhan tuh ada benernya juga ya? Ada. Oh, oke. Everything is connected, semua ada alasannya banyak banget. Jadi kayak misalnya, oke, kamu udah sukses. Karena ada Beb, waktu itu di Surabaya temen aku cewek, dia fashion designer. Dia bilang gini, Beb, aku udah benar-benar settle, alhamdulillah, udah happy, udah semuanya aman. Kok jodoh gue belum datang-datang ya? Padahal gue udah siap gitu kan. Ya berarti jodoh lu di luar sana masih digodok sama yang di atas. Mungkin dia masih ada trauma sama mantannya belum kelar. Mungkin dia masih ada financial problem. Jadi belum selesai sama dirinya sendiri gitu. Belum. Nah, kenapa kalian belum ketemu? Karena nanti ketika ketemu ya bakal chaos. Iya. Terus Iya. nggak jadi jodoh lagi. Nggak jadi jodoh, Iya. betul. Oh, I see. Gitu, Jadi nah. kayak emang lebih bijak. Emang ya Tuhan kita lebih tahu segalanya yang terbaik buat Betul. kita. That's why ada quotes berprasangka baik lah sama yang di atas. Oh, oke. Nah, cewek-cewek kan kebanyakan kayak desperate, overthinking, apa yang salah ya Kak gitu kan. Udah relax, memperbaiki diri, having fun. Kejar goals kamu, banyakin duit ya, jalan-jalan, bahagiakan orang tua, udah. Tuh benar. Iya. Ntar tiba-tiba datang sendiri. Tiba-tiba Nggak kerasa, datang, ya kan? Kalau misalnya sekarang belum ketemu kamu sama si cowok itu, dan coba deh kita introspeksi. Apa jangan-jangan karena gue juga kerjaannya masih nggak jelas, pengangguran. Oh, kitanya. Kita. Ya, yang menunda diri kita sendiri. Menunda gitu. kita. Sedangkan bisa jadi calon jodoh kamu nih orang keren gitu loh. Yang let's say penghasilannya udah ratusan juta, amin kan, amin. Nah, jadi Tuhan tuh mau ngegodok kamu dulu. Ayo, take action. Jodoh kamu nih keren loh orangnya. Masa lu masih pengangguran di rumah gitu. Iya. Gitu. Oke, Beb. Aku mau sebelum kita lanjut nih ke topik berikutnya. Topik berikutnya tuh bagi orang-orang yang udah punya pasangan tapi kayak mungkin belum berjodoh atau bahkan banyak kekhawatiran mengenai pasangannya gitu. Nah, sambil kita cari yang seger-seger nih. Habis yang pedes-pedes ini kan pedes nih. Asik. Sumpah ini enak banget sih, Beb. Enak banget ya? Nggak bohong gue. Nah, aku sambil nyiapin ini ya, Beb ya. Boleh. Nah, jadi ini ada produk aku cendol nih. Ini cendolnya beda banget dari yang lain dan dia autentik banget nanti deh. Autentik ya? Terus dia sajiinnya di bucket jadi bisa kayak drive thru begini gitu kan. Tapi habis loh. Ini habis loh dia. Sumpah. Gue tadi mau diet kan. Tapi enak banget sumpah. Gue sekalian harus makan ini tapi bahaya ya, nanti kalian bisa gagal diet. Gue nggak bohong. Aku doakan suatu hari nanti kamu punya restoran. Amin. Amin. Aku akan mengingat doa ini selamanya. Amin. Manifest. Amin. Nanti kamu WA. Beb, datang ya. Yeah. Amin. Datang ya ke launching aku gitu. Doain ya Celovers juga. Amin ya Allah. Habis dan aku juga habis. Mantap. Luar biasa. Nah, habis pedas-pedas kita makan yang segar-segar dan manis. Ini dia cendolnya. Jadi ini tuh memang sengaja Warisan on the ibu. go gitu, Beb. Jadi
tinggal dicampur aja sama santan. Nih santannya bener-bener super creamy dan enak. Creamy ya? Terus sama gulanya sesuai selera. Karena banyak yang gak suka Kemanisan, manis atau bener. banyak yang suka manis juga. Jadi bisa. Oh, mantep tuh. Nah ini guys, tuh channelnya, tinggal masukin. Kamu ada angin apa nih kepikiran mau ini nih? apa? Cendol. Ide ini. Nah, jadi mama papaku tuh penyuka cendol banget. Heeh. Jadi aku otomatis juga nyobain cendol macem-macem kan. Bener. Terus mama papa tuh selalu bilang kayak, aduh cendol yang enak tuh bukan yang kayak gini, dia tuh yang bla 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 bla. Nah udah Bener, bener. direalisasikan lah menjadi. I see. Oh, jadi dari Ini. problem kamu mencetus solusi. Iya, Ah. jadi karena mama papa tuh katanya dari masa kecilnya tuh cemilannya selalu cendol. Oh. Dia dari Tulungagung, Jawa Timur. Oh, paham, Gitu. paham. Iya, iya, iya. Oke, mantap. Dituang. Kita tuang dulu. Wow. aja. Nice. Semua ya? Ya. Kita tuang nih terserah Tresnani ya, mau Terserah ya. berapa ya. Oke, kamu seberapa? Aku kayaknya segini aja. Ya. Gue jujur nggak paham sih sebenarnya. Ya, nanti kalau kurang manis aku tambah lagi. Aduh. Mantap, 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 mantap. Tuh, jadi Jadi- bisa langsung dari sini gitu. Iya, loh. iya. Soalnya kalau beli di abang-abang kan cuma pakai plastik kan. Iya, benar. Bener. First One, bite. two, three. Yuhu. First bite. Gurih? Hmm. Makanya kurang nggak gulanya? Enggak. Enggak. Enak? Sumpah ini gue nggak bohong. Gue nggak beres. Enak, sumpah beb. Bener. Nge. Terus kayak dari ini yang membedain banget tuh santannya sih. Hmm. Kadang tuh kalau santan yang kayak gini kan suka agak pecah-pecah terus kayak ringan banget. Nah, Bener. ini tuh creamy dan menyatu gitu loh. Oh, pantes kok kayak susu ya? Iya, terus cendolnya dia sendiri tuh yang autentik, jadi nggak yang kenyal banget, jadi langsung bisa kita apa ya, langsung Bukan di membaur. lidah tuh langsung Oh, iya, 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 langsung. Heeh. Apa sih bahasa food blogger? Gue nggak agak pantas kayaknya. Nggak cocok jadi food blogger. langsung meleleh di Meleleh. lidah. Iya, iya. Aku nggak bisa mendeskripsikan makanan guys. Enak-enak. Nah, kita langsung lanjut nih ya. lanjut. Nih, bagi yang punya pasangan juga nih ya. Benar. Kenapa sih ada orang-orang yang selalu tuh ketemunya cowok atau cewek tuh yang red flag? Tapi kayak beruntun gitu, misalnya nih pacar sekarang red flag, terus kayak berharap, aduh, next harus green flag. Benar. Terus red flag lagi, Iya. terus red flag lagi, gitu Iya. loh beb, nggak Ini kelar-kelar. Kayaknya ada yang curhat nih, pasti pasti ada yang ini nih pertanyaan kan. Dan banyak yang relate nih Iya, pasti banyak nih. relate. Itu ada alasannya banyak beb. Hmm. Kalau dari segi spiritual, kenapa itu beruntun atau kita bilang itu kayak pola rantai setan berulang terus? Itu karena ada pelajaran yang kamu belum lolos tes dari yang di atas. Nggak ngerti gimana. Apa yang salah dari kita, kan yang red flag mereka. Nah, that's why you keep attracting the same person, kayak energi seseorang yang sama karena kamu sendiri yang menariknya. Nah, jadi kebanyakan dari kita gimana ya? Jadi kan Tuhan tuh selalu memberikan kita tes. Kamu udah naik kelas atau belum? Kenapa kita belum naik kelas? Kita masih ada di level yang sama dan ketemu sama orang yang sama terus energinya. Pertama, karena kita belum belajar dari kesalahan dan kita masih mengulanginya terus. Kesalahannya gue juga nggak tahu kan, setiap orang beda-beda. Kesalahannya, tapi kita ngerasa kita green flag, padahal nggak gitu. Apa gimana? Nah, contoh, kita ngerasa green flag. Iya. Bisa jadi mungkin kamu selama ini terlalu baik. Terlalu baik, kamu nggak punya boundaries. Dan ketika kamu disakitin sama si orang ini dan akhirnya putus, dan kamu ketemu lagi sama orang yang mirip, karena kamu masih memiliki energi yang sama seperti yang kemarin. Kamu belum punya boundaries, kamu terlalu baik, nggak enakan, mudah dimanipulasi, kayak gitu. Nah, makanya kamu attract orang-orang yang gampangin kamu, manfaatin kamu gitu. Oh, itu kayak lebih ke kurang appreciate ourselves gitu nggak sih, kayak Bisa. nggak menghargai diri sendiri gitu nggak Bener, sih? Jadi bisa. kayak dia apa ya, memberi nilai tuh ke diri kita tuh terlalu nggak setinggi itu, jadi itu kepancar dari diri kita ke orang lain gitu nggak sih? Benar, itu bisa. Sebenarnya alasannya kenapa why you keep attracting the same problem itu kan yang pertama karena lu belum naik kelas, yang kedua karena ada luka atau trauma yang belum kamu healing. Jadi ketika kita belum healing dari sesuatu, kamu akan menarik problem yang sama, bukan hanya lawan jenis, tapi semua kehidupan, kerjaan, temen. Kenapa lu selalu bertemu dengan teman-teman toksik, itu juga sama. Jadi bukan hanya lawan jenis saja, karena ada sesuatu yang kita belum lolos. Nah, itu apa Kak sesuatu yang belum lolos? Aku juga nggak tahu. Kita harus introspeksi diri. Macem-macem.
Jadi maksudnya kita selalu mendapatkan red flag tuh bukan berarti orang lain tuh jahat. Jadi kita tuh nggak boleh ngerasa kita tuh victim gitu ya. Yes, betul. Oh, Betul. Jadi makanya di buku kedua aku yang bentar lagi launching bulan ada lagi. Agustus. Nggak cuma ini doang. Iya, nanti ada lagi guys. Warnanya Nah, pink atau apa? enggak, Spill dong. merah membara. Wow. Karena kita ngomongin tentang dark feminine energy. Wow, aduh Yes. aku pingin banget. Coba. Itu untuk orang yang udah menikah tetap bisa. Cocok segala status. Oh iya? Single, PDKT, pacaran, menikah, divorce. Ya. Ini kan hukum alam semesta soalnya. Ini kan tentang law of attraction. Kalau yang nanti tentang law of polarity, feminine dan masculine energy. Nah, itu nyambung ke pertanyaanku berikutnya. Jadi, apakah feminin dan masculine energi yang seimbang itu diperlukan dalam sebuah hubungan yang harmonis? banget. Nah, tapi Beb, kalau misalnya kebalik. Mm-mm. Jadi, kita seimbang nih secara energi yang sudah disatukan. Benar. Tapi kebalik. Jadi, kamunya yang lebih maskulin misalnya Betul. sebagai cewek, terus pasangan kamu sebagai cowok lebih feminin. Mm-mm. Nah, tapi kan sama-sama seimbang kalau digabung. Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Gini, jadi misalnya kita terlalu masculine energy, Iya. that's the reason kenapa kamu attract laki-laki yang feminine energy. Pasangan yang ada di dalam hidup kita itu cerminan dari energi kita sendiri. Nah, kalau kamu mau mendapatkan pasangan yang masculine energinya seimbang, kita juga harus menjadi feminine energy yang seimbang. Seimbang tuh maksudnya gimana? Kayak kita bisa nge-switch kapan kita jadi maskulin, kapan jadi feminin. Di dunia kerja, kamu punya anak buah, kamu bisa memimpin kantor sebagai CEO, manager, kan itu butuh masculine energy dong, untuk problem solving, untuk let's say memimpin anak buah, untuk punya goals, target ya. Tapi ketika di rumah ketemu sama pasangan, kamu switch feminine energy, mengayomi, cinta kasih. Nah, ini ada pertanyaan susah sih, Beb. Oke. Gimana kalau kerjanya bareng? Kayak aku sama Gian tuh kerjanya bareng loh. Iya. Gimana coba? Nah, itu dia. Gimana aku bisa tetap feminin? Iya, gimana ya? Oh, ini by the way aku pernah dengar juga dari YouTuber. Dia ngomongin ini. Jadi mereka kerja bareng, tapi tetap ketika kalian kerja bareng tuh kamu tetap let him lead. Biarkan dia yang memimpin, tetap it's okay. Let's say dia minta kamu advice. Sayang, misalnya ini gimana ya menurut kamu? Kamu kasih jawaban sesuai dengan yang kamu tahu tentang solusinya. Misalnya let's say dia minta apa ya? Let's say coba kasih aku contoh gini. solusi. Misalnya aku pura-pura jadi Gian gitu ya. Nah, kamu aku Sally ya. Ya. Sayang, ini gimana ya kalau caranya supaya cendol ini laku? Nah, di fotonya dari atas atau bawah atau samping ya? Aku jadi Sally ya. Tapi gue juga nggak tahu jawabnya. Gue kan nggak ngerti makanan, Beb. Oke, asal aja ya. Di atas atau samping fotonya gitu. Oke, aku jawab jadi Sally ya. Oh, kalau menurut aku sih kayaknya bagus dari atas sih sayang. Atau enggak kita ngambil dari banyak sisi aja. Kalau menurut kamu gimana? Jadi kita jawab, tapi kita tetap lempar bolanya ke dia. Oh, kalau menurut kamu gimana? Yes, kayak okay. what do you think? Menurut kamu gimana? Aku selalu gitu sih. Berarti bagus. Ya. Jadi kita jawab, tapi at the end kita tetap lempar solusi atau apa ya? Yang mutusin dia. Yang memutuskan dia. Gitu. Bagus. Itu yang aku pelajarin dari, pernah ada juga couple soalnya yang ngebahas tentang feminine masculine energy di luar negeri, dia juga kerja bareng. Nah, si couple-nya itu cerita, jadi meskipun kita kerja bareng, my wife gitu katanya, tetap kayak let me lead everything gitu. Jadi dia tetap berkontribusi, membuat segala sesuatu, inovasi, tapi tetap kayak what do you think? Kayak menurut kamu gimana baiknya gitu. Tapi kalau udah terlanjur nikah sama cowok yang pinginnya diayomi alias feminin, bisa nggak diubah? Bisa, tapi lama, bertahun-tahun. Dan si istri harus sabar banget, Bunda ya. Gitu, harus sabar banget. Kamu betah apa enggak? Tapi cara ngubahnya dari diri kita sendiri dulu berarti. Jadi kita yang maskulin harus berubah menjadi feminin dulu. Bener. Nah, si bundanya juga harus belajar tentang ilmu kayak ginian. Nah, baca buku nanti ya, di Agustus launching nih. Gitu. Jadi energi kan balik lagi, you attract, gimana ya ngomongnya. Jadi kalau misalnya kamu mau memiliki pasangan yang maskulin, kamu juga harus benerin energinya kita sendiri. Oke, mungkin selama ini Bunda terlalu maskulin, Bunda yang ngambil keputusan dalam rumah tangga.
yang dar der dor, terus yang mothering him, menjadi coach, ngajarin jadi dia. mothering itu juga salah satu masculine energy. Iya. Kayak dar der dor, kayak marah-marah gitu kan. Terus apa namanya? Menjadi coach gitu loh, kayak ngajarin. Ngajarin. Itu kan banyak cewek-cewek kan di luar Iya, sana. iya. Tapi kamu nanti malah jadi capek. Iya ya, karena nggak sesuai kodratnya. Bener. Dan banyak cewek juga yang menafkahi suaminya. iya, Banyak. Suaminya cuma di rumah. Terus jadi keenakan, suaminya keterusan. Keterusan. Udah gitu bandel lagi sama cewek lain. Bandel. Itu banyak banget yang Banyak kayak banget. gitu kan. Influencer juga kan, Iya, banyak. maksudnya, nah itu lanjut ke poin berikutnya. Lanjut, Ini lanjut, cocok lanjut. banget gitu. Nah, cowok selingkuh itu bisa jadi karena dia maskulin energinya tidak terpenuhi dari si pasangan tuh bisa jadi begitu atau nggak ada hubungannya? Bisa. Oh bisa. Let's say teman-teman nih pasti banyak ngelihat kasus-kasus artis atau influencer yang pasangannya selingkuh. Nah, yang aku lihat biasanya karena si cewek terlalu maskulin. Si ceweknya yang ngasih duit, terus yang ceweknya ngebayarin semuanya, minjemin mobil let's say, atau memimpin rumah tangga, terus si cowoknya tinggal yang duduk manis, cantik, ngikut-ngikut aja, nggak bisa ngambil keputusan. Nah, karena cowok kan punya hormon testosteron. Nah, mereka tuh pengen gitu loh dapat validasi dari cewek, sedangkan istrinya nggak bisa memberikan validasi itu. Egonya cowok butuh dikasih makan. Jadi kayak that's why dia cari cewek lain yang bisa ngangkat egonya dia sebagai maskulin. Iya, antara cari cewek lain atau tiba-tiba ada tuh cewek memberikan validasi terus dia kayak, ih enak juga ya digini gitu ya. Iya, bener, itu. Oke, tapi feminin yang Tresnani maksud ini aku mau sampaikan ke kalian tuh bukan berarti yang kayak berdandan, cantik, yang pakai high rok, ya pokoknya yang cewek banget kok dilihat gitu. Bukan ya, lebih ke sikap ya. Energi ya, sikap. Bagaimana kamu bersikap, cara kamu ngomong, energi kamu soft. Jadi bukan hanya sekedar pakai lipstick, itu enggak sih. Bener. Karena banyak cewek di luar sana yang pakai rok dan dandanan feminin banget tapi energinya maskulin. Banyak, ada temen aku artis-artis influencer kan banyak kayak gitu. Karena mereka terbiasa memimpin ya. Terbiasa memimpin, ngasih uang ke pasangan itu banyak banget yang kayak gitu. Padahal dari luar dia kelihatannya feminin banget. Iya. Karena kan ini kita ngomongnya energi. Nah, tapi alasan suami atau cowok kita selingkuh itu bukan hanya karena si ceweknya terlalu maskulin. Kadang juga karena si cewek udah feminine energy nih, tapi dia tidak bisa menyeimbangkan antara light and dark feminine energy. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Oh my god, aku baru denger ini. Wow. Oke, ada cewek kan yang bilang, "Kak, tapi aku udah feminine energy kok, kenapa lalala?" Jangan-jangan kamu selama ini terlalu dark feminine. Dark feminine tuh kayak gimana sih? Oke. Maksudnya kayak yang simpelnya aja gitu. Simpelnya. Jadi kalau kamu let's say, ini teman-teman aku yakin banyak beginner, pasti jangan pusing dulu ya. Oke, yang gampang. Yang gampang. Aku dari awal dulu nih ya, soal feminin dan maskulin ya. Kan kamu harus seimbang sebagai manusia kita nih ya. Kadang kita feminin, kadang maskulin. Nah, kita sebagai cewek, kita harus punya at least energi feminine energy kayak 70 sampai 80% kayaknya kebanyakan sih. Anggaplah 70%. Gitu ya. Nah, 30% nih sisanya maskulin untuk apa? Survive. Menjaga diri. Punya goals. Karena kalau kita sebagai cewek terlalu feminine energy, kamu jadi males. Cengeng, sensitif, gampang baper. Oh, gitu. Iya. Pantes kalau misalnya ada tuh kata orang-orang ibu-ibu komplek gitu, yang beneran tuh di rumah gitu kan. Nah, tapi ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya itu suka gosip lah, terus kayak bener-bener apa ya, kayak malas, terus mager, olahraga juga mager. Kayak gitu. Jadi kayak semuanya jadi kayak itu tuh terlalu banyak juga. Iya, terlalu banyak energi feminin, kayak mereka nggak berani pergi kemana-mana sendirian, harus dianterin. Terus kayak let's say nggak punya cita-cita di dalam hidup gitu. Maunya rebahan doang gitu. Oke, kan harus seimbang nih antara feminin dan maskulin. Nah, tapi ketika kamu udah praktek feminine energy, ini ada lagi dibentuk lagi menjadi dua. Lights and dark feminine energy. Nah, kalau lights feminine itu kamu ada di sisi mengayomi, kasih sayang, cinta kasih gitu kan, buat anak, buat suami, lembut gitu. Bikin keluarga tuh jadi relax. Kamu memberikan kedamaian gitu kan. Nah, tapi dark feminine itu lebih ke misterius. Terus kamu cool, kamu punya boundaries, kamu nggak takut untuk speak up.
kamu apalagi ya, kayak nggak mudah ditebak. Paham gak sih, kayak gitu. kayak cewek-cewek yang kamu bilang tadi tuh, Iya. Beb, jangan terlalu kecintaan, itu tuh dark feminine. Nah, Oke. kenapa pasangan selingkuh ini, kita balik lagi ya? Iya. Bisa jadi karena si cewek ini nggak bisa menyeimbangkan antara light and dark. Banyak aku juga lihat influencer yang terlalu banyak energi light feminine, itu terlalu manis, cute, I see. Paham nggak? Iya. Dia terlalu- Jadi nggak cuma karena dia maskulin doang. Iya, jadi ada yang terlalu nice girl, gemes-gemes gitu. Ya kalau lu terlalu nice girl, gemes-gemes, cute, ya lu diinjak-injak seperti keset lah. Iya. Gitu. Apa-apa disediakan. Disediakan. Gitu. Di apa ya, di serve gitu ya, suaminya di Iya. serve well gitu. Bener. Kayak 100% gitu. Bener, dan ketika kamu ada di posisi light feminine energy yang gemes-gemes, nice girl, kamu jadi mudah ditebak dan gampang dimanipulasi, Oh. gampang dibohongin, gampang dimanfaatin. Hmm. That's why cowok nggak merasa ada tantangannya lagi, bosan. Oke. Nah, kalau terlalu dark feminine ya, Hmm. kalau kamu wanita terlalu dark feminine itu cuek, lo nggak peduli, apatis, kayak I don't care, dan kamu terlalu tertutup gitu loh. Oh, iya. Karena kan misterius kan dark feminine kan. Nah itu, jadi kayak harus diseimbangin nih. Wow. Ada kalanya kamu dark feminine Oke, yang oke. misterius, nggak banyak cincong, open book nih. Banyak cewek yang terlalu menceritakan segala kebodohannya, aib masa lalu. Jangan. Jadi kayak harus diseimbangin juga semuanya. Wow, seru banget. Ya ampun, nih udah dapet semuanya sih. Keren banget Tresnani, bener-bener. Jadi kemarin yang bener-bener belajarnya tentang loa dasar aja, sekarang udah lebih deep ya, dan lebih ke relationship. Dan itu yang aku baru denger, Iya. dark and light feminine energy yang harus diseimbangin. Jadi pokoknya kalau kamu terlalu light feminine, kamu jadi nice girl. Gampang dimanipulasi gitu, gampang dibohongin. That's why nice girl selalu attract cowok-cowok yang brengsek. Oke. Kalau kamu kayaknya mungkin bisa seimbang, tapi kayak lebih ke dark nggak sih kamu? Aku dulu light feminine banget. Serius? Aku gemes-gemes, nice girl, nggak enakan gitu. Tapi sekarang aku jadi lebih kontrol untuk nggak banyak cincong, open book, menceritakan segala macam ke semua orang, bukan hanya ke lawannya nih, tapi ke semuanya. Lebih ke nggak banyak, gimana ya? Iya. Keep calm aja. Iya. Gimana ya? Iya, jadi kan kalau misalnya kita seimbang, boleh dong yang lebih menonjol darknya atau lightnya kan bisa dong. Bisa, bebas. Bebas kan? Bebas. Nggak yang harus 50-50 Enggak kan? kan? Nah, aku tuh ngeliatnya kamu kayaknya agak ke dark deh. Mungkin karena baru cat hitam rambut kali ya. Kalau aku tuh kayaknya lebih ke light loh. Masa sih? Enggak ya? Enggak sih, kamu ada darknya. Oh iya. Kamu ada misteriusnya, Iya ada sih. kayak nggak terlalu kecintaan bener banget. sih. Tapi kayaknya kalau gemes gitu enggak ya? Kalau aura dilihat dari luar, iya kamu kan ceria, gemes, cantik. Yes, light, feminine, rambutnya juga light kan. Tapi kan energi nggak bisa dibohongin. Oke. Oh begitu ya, dalam sekali. Jadi hati-hati Oke, ya teman-teman, iya, jangan oke. terlalu kecintaan banget Benar-benar posting-posting. itu setuju banget. Benar-benar. Karena ketika pasangan ngelihat kamu udah kecintaan banget, aduh siap-siap deh lu bakal jadi keset welcome. Yang di depan pintu. Sayangnya nggak ada sih aku. Nggak ada ya. Oke deh guys, thank you so much for watching. Seru banget pembahasan kayak gini. Kalau kalian suka, aku kalau Komen. sama Tresnani, kalian komen terus topik apa lagi yang harus kita bahas. Mantap. Kan? Dan sebarin video ini ke teman-teman kalian, khususnya teman-teman kalian lagi bingung masalah perjodohan atau jodoh kalian yang aduh kenapa sih ini kayak red flag gitu ya. Itu Bener. pokoknya share aja ke teman-teman kalian. Dan bye lovers. See you on the next Bye-bye. video. Order nih, Oh iya, order ya. order Jangan dong. lupa. Caranya gimana order? Iya, kalian cek aja di Instagramnya Warisan Ibu Asli. Mantap. Oke. Bye. Bye bye.